Selamat malam, berjumpa lagi dengan saya. Seharusnya kita malam hari ini ada dalam acara bincang dengan tamu spesial, tetapi dicoba ternyata belum bisa. Jadi kita ganti acaranya, bincang-bincang bersama dengan saya saja. Kita akan sedikit memperbincangkan masalah spiritual awakening. Ya, harusnya ini disampaikan di hari Sabtu, tapi karena acara hari ini ada kendala, jadi saya ganti dengan acara bincang-bincang mengenai spiritual awakening saja. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang spiritual awakening, kita perlu tahu terlebih dahulu definisi dari kata spiritual itu sendiri. Karena banyak orang yang menafsirkan secara keliru antara spiritual dengan indigo dan supranatural. Karena ada beberapa orang menganggap bahwa indigo itu adalah supranatural. Ya. Jadi sebenarnya antara indigo, spiritual, dan supranatural itu berbeda. Indigo ini adalah warna aura. Ya, bukan sebuah kalau spiritual supranatural itu adalah sebuah title, ya kan, istilah title gitu. Tapi kalau indigo itu bukan title. Indigo itu adalah warna aura. Ya, selamat malam semuanya yang sudah hadir malam hari ini. Yang baru hadir, sedikit saya mau jelaskan bahwa acara kita sedikit berubah karena ternyata tadi tamunya tidak bisa masuk. Gitu. Jadi yang harusnya saya sampaikan di hari Sabtu ini, saya coba sampaikan hari ini karena kita sudah buat pengumuman kan, kita mau bikin acara di hari ini. Nah, jadi sekarang kita akan membahas mengenai spiritual awakening. Nah, sekali lagi saya mau katakan bahwa indigo itu bukan title. Indigo adalah warna aura. Indigo itu dari bahasa Spanyol yang kemudian diinggriskan, yang kemudian dalam bahasa Indonesia berarti warna nila. Ya, atau jadi sekali lagi indigo bukan title. Nah, seorang indigo bisa menjadi spiritual dan juga bisa menjadi seorang supranatural. Tetapi seorang supranatural atau spiritual belum tentu bisa menjadi seorang indigo. Kenapa? Karena indigo, sekali lagi ingat, indigo itu adalah warna aura dasar dari seseorang. Tiap orang memiliki warna aura yang berbeda-beda satu sama lain, ya kan? Nah, itu nggak bisa diubah. Namanya warna aura itu tidak bisa diubah. Jadi kalau warna auranya udah seperti warna dasarnya seperti itu, ya begitu aja. Yang bisa berubah adalah aura luar, gitu ya. Kalau aura luar itu mengikuti, halo Sari, ngintip lagi Sari. Ya, kalau aura luar, sebentar ya. Sebentar. Coba kita sekali lagi, kita coba lagi nih, undang lagi nih, bisa nggak? Ya, malam, Novi. Ya, Lisa Puspita nyimak. Oke, silahkan, kita sama-sama belajar malam hari ini ya. Tapi kita berubah topiknya nih. Tadinya Kundalini, sekarang topiknya menjadi spiritual awakening karena tadi ternyata nggak bisa masuk tamunya. Ya, oke. Jadi saya ulangi sekali lagi. Yang bisa berubah adalah warna aura luar, bukan aura dasar. Kalau aura dasar nggak bisa berubah. Makanya seorang indigo bisa menjadi supranatural atau seorang spiritual. Tetapi seorang spiritual atau supranatural tidak bisa menjadi seorang indigo. Karena indigo itu warna aura ya. Oke, malam Mas Arya Kurniawan, Mas Suara hadir. Oke, terima kasih buat kehadirannya. Menemani saya malam hari ini bincang-bincang di malam Jumat. Iya malam Jumat ya. Iya, Novi tanya Mas No-nya belum datang kah kok? Bukannya belum datang, tadi sudah datang Nov. Tetapi nggak bisa masuk gitu loh. Mestinya kan gitu kita siaran langsung bisa diundang kan, langsung tampil di sebelah sini nih, atas nih
langsung tampil gitu loh, langsung bisa bincang-bincang berdua. Tapi kok nggak bisa, ini nggak ngerti, nanti saya pelajari lagi gimana caranya. Sekarang kita belajar mengenai spiritual awakening aja sebagai gantinya gitu ya. Nah, kita lanjut ya. Orang yang diberi warna indigo adalah mereka yang diberikan gift atau karunia untuk melakukan aktivitas paranormal secara alami. Jadi dia nggak belajar, tetapi secara alami bisa gitu loh. Kenapa? Karena itu pengaruh dari kelenjar pineal, namanya kelenjar pineal. Ya, di dalam kelenjar pineal ini mengandung hormon melatonin. Ya. Nah, pada manusia normal, hormon melatonin hanya diproduksi 5 mg per hari. Tetapi pada anak-anak indigo, hormon melatonin ini bisa mencapai 25 mg. Itu sebabnya anak-anak yang beraura indigo, biasanya mereka mempunyai frekuensi, gelombang frekuensinya ada di theta. Theta itu adalah gelombang frekuensi di mana seseorang hendak masuk tidur. Ya, sudah mulai mau tidur, nah itu frekuensi turun dari alfa, beta menjadi theta. Makanya kenapa bisa melihat makhluk-makhluk gaib gitu ya, karena dia ada gelombangnya ada di bawah gitu loh. Jadi secara itu didapatkan secara gift, secara karunia gitu dari Tuhan ya kan, bukannya melalui proses belajar ya. Nah tapi walaupun begitu nggak bisa indigo langsung dikatakan sebagai seorang supranaturalis atau seorang spiritualis. Buat ke arah sana dibutuhkan yang namanya proses juga ya, dibutuhkan perjalanan yang harus diputuskan, jalan mana yang ingin diambil. Dia mau menjadi seorang supranaturalis atau dia mau menjadi seorang spiritualis. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat nih perbedaannya. Novi harus IG kelihatannya kok. Enggak, sebenarnya bisa sih di FB juga sebenarnya bisa, cuma mungkin ada sedikit kekeliruan kali. Nanti saya coba pelajarin lagi. Ya. Iya bisa sebenarnya Ana. Tapi ini ya sudah saya invite. Nanti coba deh, kita coba lagi ya. Oke. Nah, jadi kita bahas ini aja, bahas masalah spiritual awakening ya. Saya harap ini juga bisa memberikan sedikit pencerahan buat kita semua, sehingga kita dapat menemukan jalan untuk menuju kebangkitan jiwa. Nah, apa sih definisi dari spiritual? Kita juga banyak salah mengerti tentang kata spiritual. Ya, kita juga banyak seringkali salah dalam mengerti kata spiritual. Karena banyak di antara kita berpikir bahwa jika bicara mengenai spiritual, maka kita bicara tentang sebuah keyakinan dari agama. Ya. Nah, jika menurut saya, kata spiritual menunjukkan lebih dari sekedar pemahaman tentang agama. Menurut definisi saya, spiritual adalah sebuah perjalanan yang jauh lebih melampaui kesadaran akan keberadaan diri kita sendiri. Maka dengan demikian saya menyimpulkan definisi dari spiritual awakening sebagai kesadaran akan melampaui dimensi ego yang ada dalam diri kita. Atau dengan kata lain, spiritual awakening adalah sebuah perjalanan untuk melepaskan ego kita. Atau perjalanan untuk mematikan ego kita. Jika egonya ini masih berkuasa, maka kita sulit untuk mencapai kebangkitan jiwa. Sulit buat kita mencapai spiritual awakening. Ya. Dari mana manusia memiliki ego? Kalau kita melihat dari kepercayaan Tao, Tao ini adalah kepercayaan mengenai dari alam ya. Nah, ego didapat dari hasil perjalanan hidup manusia melalui berbagai peristiwa. Jadi dengan kata lain, ego adalah hasil yang diperoleh dari pembelajaran melalui berbagai macam peristiwa yang dihadapi dalam pengalaman hidup. Misalnya kenapa kita menjadi orang yang lebih mementingkan diri sendiri? Ya kan? Nah, karena sebelumnya mungkin kita pernah mengalami dikecewakan oleh orang gitu. Misalnya atau kita menjadi tidak ingin berbagi lagi karena setelah berbagi ternyata banyak orang yang nggak tahu berterima kasih, misalnya begitu kan. Hal itu membuat kita berubah dan akhirnya menjadikan kita sebagai orang yang egosentris atau yang mementingkan diri sendiri. Nah, di sini Dark Night of the Soul yang telah kita bahas minggu lalu berperan untuk memangkas ego kita.
Makanya kenapa orang yang akan masuk ke dalam spiritual awakening, dia harus masuk ke dalam lembah kegelapan dulu. Dia harus masuk di dalam dark night of the soul dulu. Karena di situ egonya dipangkas. Ya. Jadi dark night of the soul itu untuk menghancurkan dan mematikan ego kita. Supaya kita bisa masuk dalam pengalaman spiritual awakening. Spiritual awakening ini berperan untuk membawa kita kembali kepada kesadaran akan keadaan diri kita semula, sehingga menimbulkan banyak sehingga pada saat kita ada dalam malam Wardina, acara kita berubah hari ini karena saya ternyata nggak bisa menghadirkan Kang Masno. Ya, jadi tadi sampai di mana? Kalau kita mau mencapai spiritual awakening, maka ego ini harus dipangkas terlebih dahulu, ya kan? Supaya kita kembali pada kesadaran keadaan diri kita semula. Nah, pada saat kita memasuki spiritual awakening, biasanya akan timbul banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Seperti misalnya, siapa kita sebenarnya? Apa tujuan kita ada dalam dunia ini? Mengapa kita ada di tempat sekarang ini? Ya. Apakah ada kehidupan setelah kematian? Ya. Kenapa orang baik hidupnya terkadang harus lebih menderita dibanding mereka yang berlaku curang? Dan masih banyak lagi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai fondasi dasar dari sebuah kehidupan. Nah, tetapi pertanyaan-pertanyaan ini akan menuntun kita masuk untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Pada saat kita memasuki fase spiritual awakening, kita akan berusaha mencari tahu apa arti hidup yang sesungguhnya. Dan di saat seperti inilah kita juga akan memiliki hasrat untuk bertemu dengan yang dinamakan divine energy. Ini yang terpenting dari spiritual awakening, yaitu kita berjumpa dengan divine energy. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa sebenarnya yang menyebabkan seseorang dapat mengalami spiritual awakening? Sebenarnya nggak ada jawaban yang pasti. Kenapa seseorang bisa mengalami spiritual awakening? Ya, karena spiritual awakening ini bisa terjadi secara spontan dalam kehidupan. Ya, contoh misalnya begini, ada orang yang mengalami tragedi, ya kan, hampir mati gitu loh. Lalu kemudian dia terselamatkan. Lalu tiba-tiba spiritualnya bangkit. Ada yang orang mengalami mati suri. Begitu sadar, kehidupannya mengalami perubahan. Spiritualnya bangkit. Nah, biasanya fase spiritual awakening ini disertai juga dengan semakin meningkatnya kinerja kelenjar pineal. Ya, yang tadi saya cerita tuh di awal tuh, kelenjar pineal. Jadi kelenjar pineal itu adalah tempat di mana menghasilkan hormon melatonin. Ya kan? Nah, makanya kenapa ada anak-anak yang mengalami kelainan tuh, anak-anak autis ya. Kenapa dia bisa terbuka, bisa aktif? Karena gini, anak autis biasanya kan nggak bisa tidur, betul ya. Nah, ketika dia terapi dengan dokter, biasanya akan diberikan obat tidur, diberikan obat perangsang untuk meningkatkan hormon melatoninnya. Ketika itu dilakukan berlanjut, maka hormon melatoninnya akan memproduksi lebih banyak dibandingkan normalnya. Nah, itu sebabnya dia bisa tidur tetapi alam bawah sadarnya bangkit karena pengaruh obat. Ya, jadi gampang kalau kita mau melihat makhluk gaib, kalau cuma mau melihat makhluk gaib nih. Ya, saya cuma katakan kalau kita cuma mau melihat makhluk gaib, kita nggak katakan gini, mata batinnya belum aktif, tapi kita mau lihat, itu sebenarnya caranya gampang. Ada beberapa cara yang salah sebenarnya sih. Ini kalau menurut saya cara yang salah. Yang pertama, konsumsi obat tidur, ya, atau konsumsi obat-obatan. Ini pasti kesadarannya akan menurun. Ketika kesadarannya menurun, dia akan masuk dalam dimensi lain. Yang kedua, jangan tidur 5 hari. Ya, jangan tidur sama sekali 5 hari. Kesadarannya pasti akan menurun.
Nah, ketika kesadaran menurun, dia pasti akan melihat makhluk gaib. Wardina izin tanya kok. Oke, kenapa Wardina? Coba saya lihat dulu. Apa bisa spiritual awakening dicapai tanpa melewati fase mati suri, sakit, hampir celaka, atau lainnya kok? Bisa saja. Karena gini, kalau ikutin yang pernah saya sampaikan di sebelumnya, ketika kita pembahasan cakra, itu kita membahas masalah manusia eterik kita, manusia halus kita. Manusia halus ini kan terdiri dari atom. Nah, di dalam atom itu ada proton dan ada elektron. Ya, proton ini mengandung magnetik, elektron ini mengandung elektrik. Makanya kenapa tubuh manusia memiliki medan elektrik magnetik. Buktinya apa? Bahwa tubuh manusia memiliki medan elektrik magnetik. Buktinya begini, ketika kita menyentuh sebuah besi, saya rasa pernah lah semua. Ketika kita menyentuh sebuah besi, tiba-tiba terasa kesetrum, ya kan? Atau misalnya saling bersentuhan kulit. Ketika kita bersentuhan kulit, kok rasanya seperti kesetrum. Kenapa? Karena tubuh kita mengandung listrik. Nah, itu juga sebabnya kenapa orang yang latihan tenaga dalam bela diri, misalnya gitu ya, atau dalam pengobatan, cikung, atau segala macam, dia bisa menyalurkan tenaga dalamnya, dan sebuah kertas bisa terbakar kalau diolah dengan benar ya. Karena itu tadi tubuh halus manusia mengandung medan elektrik magnetik. Semua alam ini memiliki energi, di mana energi ini mengandung medan elektrik magnetik, termasuk bumi. Ya, bumi pun memiliki magnetik. Nah, sekarang bumi ini sedang mengalami perubahan di mana magnet bumi juga mengalami perubahan. Nah, secara sadar tidak sadar, tubuh kita akan mengalami gesekan, akan mengalami benturan, dan disitulah tanpa kita sadari, tiba-tiba ada orang yang peka biasanya, tiba-tiba dia akan bangkit spiritualnya, tanpa harus melewati fase mati suri, tanpa harus melewati fase sakit keras segala macam, gitu ya. Jadi bisa tanpa itu tiba-tiba spiritualnya naik, gitu ya. Jadi penjelasan logikanya seperti itu, gitu. Oke, canting ya. Sampai di mana tadi ya? Nah, sampai di kelenjar pineal. Ya, semua itu dimulai dari kelenjar pineal kok. Ya, segala sesuatu tindakan paranormal itu adanya di dalam kelenjar pineal. Orang kenapa bertapa tengah malam? Karena kelenjar pineal akan lebih aktif di tempat gelap, gitu. Ya. Nah, yang kelenjar pineal inilah yang membuat seseorang bisa memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal paranormal. Seperti tadinya nggak bisa lihat entitas gaib, tiba-tiba bisa lihat, ya kan? Nah, saya sebut entitas gaib, kenapa saya tidak menyebutnya sebagai hantu atau apa? Karena gini, semua yang nggak kelihatan itu adalah gaib, termasuk dewa, malaikat itu gaib, dan itu adalah entitas. Ya, nggak semua orang bisa melihat hantu. Kadang-kadang dia hanya bisa melihat malaikat, dia hanya bisa melihat dewa-dewa. Karena antara dunia dewa dengan dunia hantu itu berbeda. Ya, alam semesta ini kita tahu itu berlapis, seperti kulit bawang ya, berlapis-lapis, dan masing-masing entitas punya alam sendiri-sendiri. Makhluk halus hantu itu punya alam di bawah, sedangkan malaikat dewa itu punya alam di atas. Nah, jadi seperti tadi saya bilang, kalau kita mau lihat hantu, turunin kesadarannya. Caranya gimana? Cara yang jahat begitu, minum obat atau jangan tidur, itu pasti bisa turun. Nah, beda dengan kalau kita mau melihat dewa atau kita mau melihat malaikat, ya, kesadarannya harus naik. Jadi artinya gini loh, kita harus punya batin kita nih harus seneng banget gitu loh. Yang senengnya kayak gimana gitu kan, seneng banget. Nah, otomatis itu kan naik. Penglihatan kita akan menjadi terang. Ya, kenapa terang? Karena kita melihat ke sana, alam di sana. Gitu. Jadi beda ya, orang yang bisa lihat dewa belum tentu dia bisa melihat hantu. Orang yang bisa melihat hantu belum tentu dia bisa melihat dewa. Karena itu dimensinya berbeda. Gitu.
Nah, terus kita lanjut ya. Jadi memang banyak yang seperti itu. Mereka mengalami kecelakaan. Saya kenal satu orang. Waktu itu saya kenal satu orang. Dia jatuh dari pohon. Setelah jatuh dari pohon, 3 hari nggak sadar. Orangnya nggak bisa apa-apa tadinya sih, orang biasa gitu loh. Nah, lalu setelah kecelakaan itu, apa yang terjadi ketika dia sudah sadar? Dia bilang begini. Yang pertama kali dia bangun, dia dengar ada suara di telinganya. Nah, sejak itu dia bisa meramal. Ya. Bahkan bukan itu, spiritualnya juga meningkat. Kehidupannya berubah. Jadi untuk mengalami spiritual awakening itu ada berbagai macam cara jalan. Ya. Nah, hari-hari ini banyak orang yang lagi bingung loh. Kenapa ya kok tadinya saya nggak bisa lihat makhluk gaib, kok sekarang saya bisa lihat makhluk gaib gitu kan? Kenapa ya saya tadinya nggak bisa begini kok tiba-tiba bisa gitu kan? Nah itu karena apa? Karena tubuhnya mengalami sebuah proses yang bersentuhan dengan alam ini. Karena alam ini sedang mengalami sebuah perubahan. Kalau diperhatikan aja, musim aja sekarang sudah mulai kacau balau, ya kan? Nah itu musim itu kan juga pengaruhnya dari magnet, gitu. Nah, jadi tapi yang paling penting yang perlu kita ketahui adalah begini. Dalam perjalanan spiritual awakening, bukan kemampuan melihat makhluk gaib. Kalau orang berpikir bahwa dengan meningkatnya spiritual dia, lalu kemudian aktifnya mata batin dia, lalu tujuannya untuk melihat makhluk gaib, itu adalah sebuah kesadaran yang sangat rendah bagi saya. Karena gini, tujuan dari mata batin itu aktif, kita masuk dalam spiritual awakening, tujuannya adalah kita bertemu dengan divine energy. Itu yang paling penting. Nah, sekarang kita akan lihat ya. Saya pelajari ada 7 tahapan yang akan dilewati oleh mereka yang memasuki fase spiritual awakening. Mungkin di sini juga ada di antara yang hadir juga mengalami peristiwa seperti ini gitu loh ya. Yang pertama adalah begini, ketika kita akan memasuki spiritual awakening, yang pertama dan yang pasti adalah kita memasuki dark night of the soul. Cantik. Nah, kebanyakan orang pengen sekali melihat gaib di kasta pocong, kunci, and the gerik. Malah pada pengen punya teman gaib kasta rendah. Nah iya itu dia. Jadi kapasitas dan tingkatan seseorang juga dapat dinilai dari apa yang dilihatnya ya kok. Ya jelas. Gitu loh. Jadi kita bisa melihat seseorang itu dari apa yang dia lihat gitu loh. Ya kan? Kita bisa tahu gelombang frekuensi dia ada di mana gitu. Oke ya. Nah, jadi kita kembali ya, 7 fase yang akan dilewati oleh orang yang mengalami spiritual awakening supaya ngerti nih. Fase yang pertama adalah memasuki dark night of the soul, seperti yang kemarin saya ceritakan tuh minggu yang lalu, ya kan? Dimana kita akan mengalami banyak sekali kesedihan, kebingungan, depresi, ketidakbahagiaan dalam hidup, ya kan? Karena hidup terasa hampa, terasa kosong. Nah, di saat ini kita berusaha mencari tahu kenapa mengalami kekosongan seperti itu. Tetapi malam Mbak Lala, ya. Tetapi dia nggak ketemu jawabannya kenapa gitu loh. Ya. Banyak hal-hal yang menyakitkan yang terjadi secara spontan dalam hidupnya. Misalnya tiba-tiba mengalami sakit berat, mengalami kecelakaan, mengalami krisis, ya. Terus mengalami perceraian, ditinggal mati, dan berbagai macam peristiwa besar lainnya. Itu bisa membuat orang itu menjadi depresi. Ketika dia sangat depresi, kemungkinan bisa juga dia tiba-tiba bisa meledak. Dan spiritualnya bisa naik. Begitu dia sadar. Ya, ketika dia sadar, spiritualnya akan segera naik. Nah, jadi pada saat kita melewati dark night, oh, kurang jelas ya. Ini saya mic-nya udah deket loh, Mbak Lala. Ya, ini jelas ya. Jadi saya pegangin aja mic-nya ini. Jadi pada saat mengalami dark night
of the soul, seperti yang saya katakan pada minggu lalu, kita harus belajar untuk mengalir, belajar untuk berserah, lalu kemudian berdoa, meditasi, dan selalu berpikiran positif. Ini yang paling penting ketika kita ada di masa dark night of the soul. Kita harus belajar untuk mencari serta berserah penuh kepada divine energy itu. Ya. Lalu kemudian tahap yang kedua, ketika seseorang mengalami fase spiritual awakening, fase yang kedua adalah mereka akan mengalami proses perubahan atau pergeseran dalam cara memahami kehidupan. Ya. Nah, di sini pada saat kita mengalami spiritual awakening, di sini kita mulai melihat nih, hidup itu penuh dengan segala kepalsuan, ya kan? Kita mulai melihat kok banyak orang-orang yang suka berpura-pura, gitu kan? Dan oke, Vi, ya kita nggak bisa, banyak orang yang suka berpura-pura, begitu kan? Dan kita mulai nggak suka tuh dengan segala kepura-puraan. Ya, hidup kita mengalami perubahan. Kita udah nggak senang lagi hidup dengan cara-cara yang lama. Nah, terus kemudian yang ketiga, ya, fase spiritual awakening yang ketiga akan mengalami timbul banyak sekali pertanyaan. Ya, orang yang sedang berjalan menuju spiritual awakening, dia akan memiliki banyak pertanyaan dalam hidupnya. Ya, seperti tadi yang saya katakan, dia bisa bertanya, apa sih tujuan hidup ini? Kenapa saya ada di dunia? Apa arti hidup? Ya kan? Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan menyadarkan dia dan akhirnya membawa dia tumbuh di dalam spiritualnya. Dan akhirnya setelah kita melewati fase 1, 2, 3, kita akan memasuki fase yang keempat. Fase yang keempat adalah di mana kita menemukan seorang guru sejati. Makanya ketika kita mengalami spiritual awakening, ketika kita mengalami proses di dalam dark night of the soul itu, kita harus belajar untuk berserah dan mengalir. Karena kita akan dibawa akhirnya mengalami perjumpaan dengan seorang guru sejati, seorang praktisi spiritual yang sesungguhnya, yang bisa membantu memberikan petunjuk-petunjuk supaya kita bisa lepas dari kegelapan jiwa. Nah, di sini kita mulai merasa menemukan jawaban atas pengalaman-pengalaman mistis yang kita alami. Ya, kita mulai mengalami pencerahan atas semua pertanyaan-pertanyaan kita. Apa yang pernah kita pertanyakan semua akan terjawab. Kenapa? Karena akan ada yang membimbing kita. Ya. Nah, disinilah mulai timbul gairah hidup lagi. Mulai ada semangat lagi. Karena kita menemukan orang yang benar-benar bisa membimbing dan memberikan pencerahan. Jadi percaya saya, ketika kita mengalami proses menuju spiritual awakening, alam tidak akan diam. Ya, kita pasti akan dipertemukan dengan seseorang yang bisa membimbing kita untuk mencapai kebangkitan jiwa. Ya, ini yang disebut sebagai guru sejati. Nah, setelah memasuki masa-masa yang penuh pengharapan seperti itu di fase keempat, biasanya apa yang terjadi? Kita akan kembali down, kembali turun lagi, kecewa lagi, ya kan? Karena kenapa? Biasanya akan ada pertanyaan lagi, bener nggak sih pencerahan yang diberikan? Ya kan? Kita mulai lagi memasuki saat-saat di mana kita mulai merasakan satu kebimbangan lagi, mulai mengalami putus asa lagi. Akhirnya mulai mencoba untuk mencari-cari lagi gitu loh. Tapi nggak apa-apa, jalanin aja. Karena hidup ini, guru sejati manusia kah, Mbah? Iya, guru sejati itu manusia. Ya pasti ketemu gitu loh. Dengan orang yang spiritualnya sudah matang. Itu pasti kita akan diketemukan. Gitu. Untuk membimbing kita supaya kita bisa mencapai fase spiritual awakening itu dengan penuh. Ya. Nah, tadi kan saya katakan setelah ketemu itu biasanya kita kan timbul semangat. Kenapa? Karena segala pertanyaan-pertanyaan yang kita pertanyakan itu biasanya mendapatkan jawaban. Gitu. Ya, kita mulai mengalami bimbingan, mengalami pimpinan sehingga kita mulai sadar. Tetapi biasanya itu hidup itu kan seperti roda tuh. Dia akan turun lagi.
mulai kecewa lagi, mulai timbul pertanyaan-pertanyaan baru lagi gitu loh. Ya, mulai meragukan. Ya, akhirnya mulai mencari-cari lagi. Ya, karena dia merasa bahwa bimbingannya ini kok kayaknya nggak pas gitu loh. Ya, tapi nggak apa-apa. Kalau misal kita ada di seperti itu nggak apa-apa, biarkan aja gitu loh. Mengalir saja. Ya, karena spiritual awakening ini adalah sebuah perjalanan yang akhirnya akan membawa kita menemukan divine energy. Nah, setelah tahap kelima, setelah kita masuk dalam tahap 5, biasanya kita akan masuk lebih dalam lagi tuh. Dimana kita mulai tidak tertarik dengan permainan-permainan spiritual yang hanya di kulit saja. Ya, dalam tahapan ini biasanya kita mulai bersungguh-sungguh untuk belajar mengenali diri, lebih sungguh-sungguh lagi dalam bermeditasi. Ya, maksud saya permainan-permainan spiritual yang di kulit itu ya seperti tadi, gitu loh. Cuma mau lihat makhluk gaib, begitu kan? Cuma ingin mencari-cari hantu apa gitu loh. Itu cuma kulit dari spiritual awakening. Karena yang sesungguhnya, spiritual awakening yang sesungguhnya, ini adalah kita mengalami perjumpaan dengan divine energy. Nah, lalu kemudian yang ketujuh, akhirnya setelah perjalanan yang panjang, kita akan dibawa masuk nih ke tahap yang ketujuh, di mana kita mulai bisa menerima pelajaran spiritual yang didapat melalui perjalanan hidup dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di tahap inilah kita mulai mengalami perubahan hidup yang mendasar, di mana kita benar-benar siap untuk dimentor seseorang. Ya. Dalam tahap ini kita mulai menyadari arti hidup. Ya. Kita mulai menyadari apa sih arti hidup, apa sih arti kita ada dalam dunia ini, untuk apa kita ada di dalam dunia ini. Kita sudah mulai bisa menemukan jawaban-jawaban seperti itu. Jadi dalam tahap yang ketujuh, kita mulai sadar bahwa hidup ini bukan berbicara mengenai kita, bukan berbicara mengenai saya, mengenai aku, tapi hidup adalah berbicara mengenai kita. Ketika kita sudah masuk di dalam fase yang ketujuh, maka di situ ego sudah hancur. Kita bukan lagi hidup untuk mementingkan diri sendiri, tetapi kita mulai belajar untuk memikirkan orang lain. Ya, di sini keegoan kita hancur, kesombongan kita hancur. Kita sudah mulai bisa menghargai orang lain. Ya, di sini kita sudah mulai bisa merendahkan diri. Ya, di sini juga kita udah nggak mudah tersinggung, udah nggak mudah emosi. Kenapa? Karena pada fase ketujuh kita sudah berjumpa dengan divine energy itu. Ya, sehingga kita bisa lebih mengasihi orang. Ya, kita bisa bersikap murah hati. Kita bisa lebih memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Ini yang paling penting dari spiritual awakening, yaitu jiwa kita, roh kita bangkit. Kalau roh kita bangkit, maka hidup kita akan berubah. Kita akan menjadi orang yang lebih rendah hati, lebih lemah lembut gitu, lebih mudah memaafkan, melupakan kesalahan orang, ya. Dimana kita juga sudah mulai bisa menerima kekurangan orang lain. Kita udah nggak mengutamakan keinginan-keinginan duniawi. Mbak Utin Agustin nggak pernah berharap bertemu dengan makhluk gaib, nggak berani. Itu lebih bagus. Ya, Batin. Kita lebih baik ketemu dengan divine energy. Itu yang paling penting. Nah, jadi itu tadi 7 fase atau 7 tahapan untuk kita bisa mencapai spiritual awakening. Ya. Dan proses ini nggak semua sama. Proses antara orang satu dengan yang lain akan berbeda-beda. Ya. Apa yang pernah saya alami belum tentu dialami oleh Anda. Dan apa yang Anda alami belum tentu saya alami gitu. Jadi masing-masing memiliki proses yang unik, memiliki proses sendiri-sendiri. Tapi saya harap apa yang saya sampaikan malam hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, sehingga kita tidak menjadi bingung dengan segala apa yang kita alami. Ya mungkin juga ada yang bertanya gini, berapa lama sih proses di dalam untuk mencapai spiritual awakening? Masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Itu tergantung bagaimana cara kita merespon ketika kita ada dalam proses. Ya. Apakah kita mau belajar untuk berserah dan mengalir
dan benar-benar mencari divine energy itu, Mbak Lala, divine energy itu apa? Oke, divine energy itu adalah divine itu adalah yang maha mulia. Jadi kita harus mencari energi yang maha mulia. Itu yang terpenting dalam perjalanan spiritual. Bukan masalah goib-goibannya gitu loh. Ya, yang terpenting adalah kita mengalami perjumpaan dengan energi yang maha mulia itu. Gitu. Ya, saya tidak berbicara mengenai agama apapun. Ya, saya universal. Tetapi apapun agama Anda, apapun kepercayaan Anda, berusahalah berjumpa dengan divine energy itu. Itu yang terpenting. Kalau yang namanya melihat makhluk gaib, bisa meramal segala macam, itu adalah bonus. Ya, bonus dari spiritual awakening-nya gitu. Ya. Jadi ini malam hari ini saya rasa cukup sampai di sini saja mengenai spiritual awakening. Nanti saya akan membahas masalah mengenai intuisi. Kita juga perlu tahu bahwa ketika mata batin kita aktif, kalau orang bilang terbuka ya, kalau saya nggak katakan terbuka, karena setiap mata batin itu sudah terbuka sejak Anda lahir dalam dunia. Anda sudah diberikan mata batin yang terbuka, gitu loh. Tetapi masalahnya ada yang sangat aktif, ada yang kurang aktif, begitu. Nah, yang paling terpenting adalah bertemu Tuhan maksudnya. Iya betul, gitu loh. Bertemu dengan Tuhan, ini yang paling penting dalam perjalanan spiritual. Ya. Oh, bening banget. Mbak Lala. Oke, ya jadi seperti itu ya. Nah, nanti mungkin kapan tuh saya akan sampaikan mengenai intuisi, karena mata batin itu sebenarnya sangat-sangat menarik. Mata batin itu tidak hanya berhenti sampai pada penglihatan makhluk gaib, gitu. Ya, yang paling utama tadi bertemu dengan divine energinya. Yang kedua adalah bangkit intuisi. Nah, kalau kita bicara intuisi ini sangat menarik sekali, gitu. Ya. Karena banyak orang juga, saya rasa banyak orang belum benar-benar mengerti apa itu intuisi yang sebenarnya. Ya, nah nanti kita akan selanjutnya kita akan bahas masalah intuisi, karena kita kan tetap masih ada dalam proses mengenai spiritual awakening, gitu. Ya, supaya kita lebih menarik lagi, gitu kan. Karena nanti waktu di intuisi ini kita akan menyadari bahwa kita ini diciptakan dengan sebuah kemampuan, gitu loh. Kemampuan yang apa istilahnya ya? Manusia ini sebenarnya makhluk super loh. Cuma kita nggak sadar dan tidak mengolahnya, gitu. Ya. Nah, yang paling perlu kita olah pertama adalah intuisinya itu. Nah, nanti minggu depan kita akan bahas masalah intuisi, gitu ya. Sabtu, mungkin hari Sabtu kita akan tukar acaranya nih. Saya akan belajarin lagi. Hari Sabtu kita akan lebih banyak mengenai diskusi, gitu. Diskusi ke hal-hal yang berhubungan dengan spiritual, begitu ya. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah menemani saya malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa mengerti mengenai perjalanan spiritual awakening dan tidak menjadi bingung, gitu. Kenapa kok tiba-tiba saya seperti ini? Kenapa kok saya tiba-tiba mau menyendiri? Kenapa kok tiba-tiba saya merasa sedih, gitu ya. Nah, itu memang itu proses perjalanan, gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam.